Shalom semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang kitab Yesaya, ya. Kita langsung saja. Kitab Yesaya itu ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman baca ini mungkin salah satu kitab yang pasal itu banyak, ya. Jadi teman-teman mungkin aduh, ngapain sih saya baca tentang kitab Yesaya? Apa faedahnya buat saya? Ya kan? Nah, maka saya ingin menjelaskan mengapa kita perlu membaca kitab Yesaya ini. Nah, tujuannya itu ya, mengapa kita perlu membaca karena supaya kita mengerti bahwa keselamatan dari Tuhan itu ada dan kitab ini yang memprediksi tentang kedatangan Mesias. Jadi kalau teman-teman mengerti bahwa tentang kedatangan Tuhan Yesus, maksudnya kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ya, kelahiran Tuhan Yesus, itu lebih banyak diprediksi itu di dalam kitab Yesaya. Nah, salah satunya saya bacain ya di Yesaya 53 ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini menceritakan tentang penderitaan Sang Mesias itu sendiri. Jadi, makanya bisa dikatakan bahwa Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang selalu bernubuat hampir segala sesuatunya itu fokusnya kepada Mesias. Nah, mengapa saya percaya kepada kitab Yesaya ini? Karena kitab Yesaya ini benar-benar memberikan sebuah bukti bahwa Mesias itu sungguh-sungguh adalah Yesus sendiri. Ya, kayak salah satu contohnya di kitab Yesaya ini juga dikatakan mengenai tentang keledai ya. Jadi ada di satu Injil yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan naik keledai yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun dan dibebankan oleh apapun. Tuhan Tuhan naik ke situ dan Tuhan akan dielulukan dan mengatakan hosana hosana di tempat yang maha tinggi. Itu sudah diprediksi oleh kitab Yesaya juga. Itu adalah salah satunya dan banyak sekali bahwa dia akan lahir di Bethlehem, bahwa dia akan lahir begini begitulah. Kalau saya menjelaskan semua tentang kitab Yesaya ini terlalu panjang karena waktu di sini saya kasih cuma 10 menit doang gitu loh. Tapi pada intinya kalau teman-teman baca kitab Yesaya ini, yang namanya Yesus adalah Tuhan. Yesus yang sudah diprediksi ribuan tahun. Bayangin bagaimana caranya sebuah kitab atau sebuah nubuatan itu bisa pas sekali padahal sudah ribuan tahun. Kok bisa pas sekali segala sesuatunya itu 100% itu fokusnya kepada Yesus. Itulah kenapa saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena apa yang dikatakan oleh para nabi, salah satunya adalah Nabi Yesaya ini. Itu sungguh-sungguh detail sekali. Bukan cuma hanya sekedar kitab Yesaya itu bukan hanya sekedar mengatakan bahwa akan ada orang dia kira-kira akan seperti itu. Tidak ada kira-kira. Justru Nabi Yesaya mengatakan yang sebenarnya dan dia diberikan penglihatan, dia diberikan seorang anak akan lahir untuk kita dan lain sebagainya dan salah satunya dia akan menderita buat kita tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ganjar yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena bilur Yesus kita semua menjadi sembuh bukan hanya sembuh dari dosa tapi sembuh dari penyakit kita sampai sekarang pun nama Yesus itu bisa menyembuhkan. Jadi saya percaya banget, bukan karena kata orang lagi, atau bukan karena saya dari dulu awal dari kecil Kristen, tapi saya yang menyelidiki sendiri juga kitab Yesaya ini. Sekalipun saya mungkin tidak jago seperti para teolog yang lain, tapi ini pribadi buat saya sendiri, bahwa Yesus yang disebutkan oleh Nabi Yesaya itu benar-benar pas sekali. Dengan kata lain, kalau teman-teman membaca kitab Yesaya ini, teman-teman akan merasa lebih yakin, sangat yakin, teman-teman tidak salah Mesias. Karena zaman sekarang, orang-orang Yahudi itu masih berpikir siapakah Mesias itu. Sampai sekarang orang-orang Yahudi rata-rata itu masih menunggu kedatangan Mesias. Tetapi Mesias itu sudah datang. Karena konsep mereka itu dengan konsep Tuhan yang sebenarnya
yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga, mereka nggak nyampe ke sana. Termasuk para ahli Taurat, termasuk orang-orang Farisi. Makanya mereka tidak mengenal Yesus. Mereka cuma tahu secara knowledge, tapi mereka tidak mengerti secara hubungan dengan Allah. Nah, kalau teman-teman baca kitab Yesaya ini, saya yakin teman-teman pasti tidak akan ragu lagi tentang Yesus. Mesias yang saya sembah ini, Tuhan yang saya sembah, itu sungguh-sungguh nyata. Yesus yang kita sembah, itu sungguh-sungguh ada. Jadi sebelum dia datang ke bumi, dia sudah dinubuatkan. Bahkan ribuan tahun. Ini Yesaya dengan Yesus itu jaraknya ribuan tahun loh. Jauh banget. Tapi kok bisa pas banget dan detail banget ya. Kalau bukan tangan Tuhan, gak mungkin itu kejadian. Makanya saya yakin banget tentang kitab Yesaya ini. Karena ini memberikan keselamatan yang dari Tuhan. Ini adalah keselamatan. Jadi kitab ini membuat kita menjadi damai. Karena apa? Karena ternyata Yesus ini benar. Yesus itu bukan hanya sekedar nabi. Yesus itu bukan hanya sekedar kata orang tokoh-tokoh agama biasa atau tokoh-tokoh agama besar doang, atau dia hanya guru yang baik. Dia bukan hanya guru yang baik, tapi dia adalah Tuhan dan Allah sendiri. Makanya saya percaya. Makanya ketika teman-teman baca kitab Yesaya ini, saya yakin teman-teman akan semakin dikuatkan dalam iman. Dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dialah satu-satunya jalan. Tidak ada Allah seperti dia. Dan dia akan membawa kita. Dia akan datang lagi. Kalau misalnya nanti kita masih hidup ya, dia akan datang kembali dan akan membawa kita ke dalam kerajaannya. Jadi, jangan sampai lewatkan kitab Yesaya ini ya. Apalagi kalau teman-teman yang punya keraguan, apakah Yesus sungguh-sungguh Tuhan? Apakah dia memang sungguh-sungguh dinubuatkan? Apakah dia sungguh-sungguh Mesias? Apakah dia sungguh Tuhan? Baca kitab Yesaya. Mungkin teman-teman awalnya nggak ngerti, tapi belajar baca dulu. Baca dulu, dan kalau teman-teman ada di gereja mana, teman-teman bisa tanya kepada para mentormu yang ada di gereja masing-masing. Tapi kalau teman-teman bingung, bisa langsung saja chat saya saja, ya. Baik itu mungkin ada di Facebook, IG, atau di WA, TikTok, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa chat saja di situ dan bertanya juga boleh. Ya, oke? Thank you, and God bless you.